Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tugas K3 kali ini, kelompok kami, kelompok 4, akan membahas tentang sebuah kasus tentang Rana Plaza. Jadi kejadian Rana Plaza itu merupakan kejadian paling fatal di sejarah industri karena mengakibatkan banyak korban jiwa, sekitar 2.500 korban jiwa menjadi korban akibat peristiwa tersebut. Hal ini disebabkan karena tidak adanya SOP yang jelas dengan perusahaan tersebut yang mengakibatkan banyak korban dan juga banyak dampak buruk bagi lingkungan sekitar dan juga masyarakat sekitar. Jadi bangunan yang awalnya diperuntukkan untuk sebagai pusat perbelanjaan runtuh pada 24 April 2013. Tadi udah aku sebutkan bahwa korban jiwa sekitar 1.134 orang dan 2.500 orang lainnya luka-luka. Penyebab utama bangunan ini runtuh dikarenakan pembangunan dilakukan di atas lahan bekas danau. Jadi lahan yang dulunya danau itu dibangun oleh gedung sehingga membuat struktur dan fondasi bangunan tidak kuat. Jadi menyebabkan seperti misalnya ada gempa bumi, menyebabkan pergeseran tanah dan membuat bangunan tersebut menjadi roboh. Jadi pada hari sebelum kejadian di struktur bangunan sudah terdapat retakan, namun pemilik gedung tersebut seperti mengabaikan hal tersebut dan tetap melanjutkan aktivitas seperti biasa, sehingga alhasil kejadian naas tersebut tidak dapat terelakkan. Kecelakaan Rana Plaza memicu protes dan demonstrasi besar-besaran di negara Bangladesh. Dengan pekerjaan pabrik, Gamer menuntut perbaikan kondisi kerja dan pengawasan keselamatan yang lebih ketat. Pemerintah Bangladesh juga mengambil tindakan untuk meningkatkan keselamatan di pabrik, seperti meningkatkan SOP dan edukasi kepada perusahaan dan juga pekerja agar lebih mematuhi SOP yang berlaku, agar kejadian tersebut tidak terulang kembali. Jadi di sini saya akan menjelaskan bahaya yang menyebabkan kecelakaan. Di sini ada 3 bahaya yang menyebabkan kecelakaan. Yang pertama itu tidak melakukan controlling. Jadi waktu pembangunan itu tidak diperiksa atau kurangnya pemeriksaan itu. Seperti pekerjanya seperti apa, terus kayak bahan-bahan yang digunakan itu seperti apa, kualitas bangunannya seperti apa. Jadi dia tuh menggunakan bahan seadanya, yang penting jadi gitu loh. Yang kedua itu tidak memperhitungkan struktur bangunan ya. Misalnya ini, kita menggunakan batu bata yang dirancang untuk 2 lantai, tapi kita dipaksa untuk menopang sampai 10 lantai. Nah, resikonya bangunan ini tuh dia tidak bisa menopang beban lantai atas, sehingga bisa menyebabkan keruntuhan karena dinding-dinding pondasinya itu tidak kokoh. Jadi gitu guys. Terus yang ketiga itu tidak menggunakan pelindung diri yang memadai. Ini resikonya juga tinggi. Contohnya saat pekerja tidak menggunakan helm pengaman. Nah, pekerja tersebut itu beresiko kejatuhan alat kerja, besi atau apa yang itu dari atas. Jadi ya itu resikonya tinggi. Terus satu lagi, kalau misalnya pekerja ini tuh tidak menggunakan sabuk pengaman atau tali keselamatan gitu ya, kalau misalnya ada di ketinggian, itu resikonya juga tinggi, itu bisa jatuh atau bisa menyebabkan kematian seperti itu. Untuk unsafe conditionnya itu strukturnya retak, bangunannya tinggi, ruang yang terbatas, sama tanah bekas danau itu karena tanahnya itu basah mungkin ya, karena tanahnya itu basah jadinya bukan pasir, jadi kayak mungkin ambles gitu tanahnya, jadi kurang bisa buat membuat suatu struktur bangunan di tempat tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dampak kecelakaan yang terjadi di Rana Plaza.
tentunya peristiwa tersebut pasti memiliki dampak kepada lingkungan sekitarnya. Ada beberapa dampaknya, yaitu dampak sosial. Yang pertama yaitu kehilangan nyawa dan cedera lebih dari 1.100 pekerja dan sekitar 2.500 lainnya luka-luka. Banyak diantaranya mengalami cacat permanen. Kemudian trauma psikologis. Para penyunting dan keluarga korban mengalami trauma berkepanjangan, termasuk stres, depresi, dan gangguan kecemasan. Kemudian kesadaran global tentang hak pekerja dunia mulai lebih peduli terhadap kondisi kerja buruh pabrik garmen di negara berkembang, terutama di Bangladesh. Kemudian ada dampak ekonomi. Dampak ekonomi yang pertama, krisis dalam industri garmen. Bangladesh, kepercayaan terhadap industri tekstil Bangladesh sempat menurun, menyebabkan beberapa merek besar mengurangi atau menghentikan perusahaan mereka. Kemudian hilangnya mata pencaharian banyak pekerja yang bekerja di Rana Plaza tersebut, karena Rana Plaza tersebut sudah runtuh, alhasil banyak mata pencaharian yang hilang. Kemudian ada dampak terhadap regulasi dan fashion, yang dimana peningkatan standar keselamatan pabrik ini dibentuk perjanjian seperti Accord on Fire and Building Safety in Bangladesh dan Alliance for Bangladesh Worker Safety untuk memastikan pabrik memenuhi standar keselamatan. Kemudian ada audit ketat oleh merek global. Banyak merek fashion global seperti H&M, Zara, dan Primark mulai melakukan inspeksi ketat terhadap pabrik-pabrik yang menjadi pemasok mereka. Kemudian munculnya gerakan fashion berkelanjutan. Konsumen menjadi semakin sadar akan pentingnya etika dalam produksi pakaian, mendorong munculnya gerakan seperti slow fashion dan fair trade fashion. Kemudian yang terakhir itu ada perubahan hukum. Revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan, pemerintah Bangladesh meningkatkan standar keselamatan kerja dan mempermudah buruh untuk membentuk pekerja migran. Kemudian inspeksi dan pengawasan yang lebih ketat. Ribuan pabrik garmen diperiksa dan ratusan diantaranya ditutup karena tidak memenuhi standar dan keselamatan. Oke, itu dampak dari kecelakaan Rana Plaza. Sekian. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pengendalian atau hierarchy of control tentang kejadian Rana Plaza. Yang pertama ada elimination, yaitu bangunan pabrik tekstil tersebut ditemukan tidak layak atau berbahaya. Langkah pertama adalah menutup gedung dan menghentikan operasi hingga perbaikan besar dilakukan. Namun pemilik gedung dan manajemen pabrik tetap memaksa pekerja untuk bekerja meskipun sudah ada tanda-tanda kerusakan struktural. Yang kedua ada substitusi. Bahan atau teknik konstruksi gedung sudah tidak memenuhi standar keamanan. Mengganti dengan material yang lebih kuat dan aman seharusnya menjadi solusi. Namun tidak ada upaya substansial untuk mengganti bangunan yang cacat atau melakukan renovasi yang memadai sebelum kecelakaan terjadi. Yang ketiga ada engineering control, yaitu pengendalian teknis yang bisa diterapkan antara lain memperbaiki struktur gedung untuk memastikan keamanannya seperti memperkuat fondasi, dinding, dan kolom yang retak, serta memasang sistem pendeteksi kerusakan struktural otomatis. Dalam kasus Rana Plaza, meskipun ada tanda-tanda kerusakan, tidak ada upaya yang cukup untuk memperbaiki struktur atau menggunakan teknologi untuk mendeteksi potensi keruntuhan. Baik, selanjutnya pengendalian yang keempat yaitu pengendalian administrasi. Pengendalian administrasi yang dapat diterapkan meliputi peningkatan prosedur pemeriksaan keselamatan secara rutin, pelatihan keselamatan bagi para pekerja dan manajer, serta pemberian izin untuk bekerja hanya di bangunan yang telah melalui inspeksi keamanan yang ketat. Dalam hal ini, pihak berwenang atau manajemen pabrik seharusnya melakukan penutupan sementara gedung untuk memperbaiki kerusakan dan verifikasi kelayakan strukturnya sebelum memasarkan pekerja terus bekerja. Yang terakhir yaitu kelima PPE atau Personal Protective Equipment. Jika bangunan tetap harus beroperasi meskipun ada potensi bahaya, pekerja bisa dilengkapi dengan PPE seperti helm pelindung kaki, pelindung tubuh, dan masker untuk melindungi mereka dari kerusakan.
Namun PPE tidak bisa menjadi solusi utama untuk masalah yang lebih besar seperti kerusakan bangunan.